Jadi pergerakan bisnis bisa lebih cepat gitu. Oke, nah ini kalau misalnya nanti plannya Kemstar ini berhasil gitu ya, akuisisi berhasil, uh, collab juga berhasil gitu. Nah itu kira-kira uh, target dari Kemstar sendiri itu ntar uh, peningkatannya berapa Pak? Berapa persen gitu misalnya dari mungkin revenue tahun ini atau Oke. target apa mungkin gitu? Target kita tahun ini revenue kira-kira sekitar 105 M ya. Kalau misalnya tahun depan kita memperhitungkan ekspansinya kita dengan oil and gas, energi dan agrobisnis, kita target mungkin kita bisa dapat 70 M ekstra dari dua industri tersebut. Ditambah industri yang sama dengan growth, kita perkirakan bisa sekitar 200 M lah tahun depan. Jadi bisa bilang 2 kali lipat lah bandingin tahun ini. Itu targetnya Ya, kita. ya. Oke. Iya. Itu perusahaan-perusahaan yang diakuisisi dari tahun ini atau mungkin dari tahun kemarin itu udah bisa menghasilkan laba juga gitu di tahun depan, di akhir tahun depan. Kita sedang melirik beberapa perusahaan yang tentunya sudah berjalan. Jadi nanti kalau kita jadi akuisisi dan sudah terakuisisi, otomatis revenue-nya sudah kita bisa bukukan ke revenue-nya kita. Gitu. Oke, mantap. Ini sih termasuk cepat sih berarti Pak ya. Kalau misalnya progresnya mungkin under 1 tahun itu. Oke, nah ini menarik nih. Kemstar ini juga mungkin banyak masuk di media juga karena kenaikan di mungkin sebulan terakhir ini pesat banget Pak ya. Dari harganya berapa kemarin? Mungkin awal-awal tuh masih di harga Rp100 Pak ya. Sekarang udah di angka 200. Iya. Udah stay ya. Nah, itu mungkin menurut Bapak itu karena faktor apa gitu? Kemstarnya bisa naik nih. Itu profitnya nggak naik bisa Oke, saya rasa nomor satu dari fundamental ya. Kita baru rilis Q3 laporan keuangan kita, ada peningkatan sekitar 60% dari segi revenue-nya kita, dari segi net profit ada peningkatan sekitar 25% bandingin tahun lalu. Jadi dari segi fundamental, saya rasa mendukung expansion plan-nya kita. Kedua, kita juga baru issue press release tentang perencana pengembangannya kita tadi yang saya bilang ke energi, ke agrobisnis dan mengakuisisi perusahaan yang serupa ya, didukung dengan fundamental performance-nya kita. Saya rasa mungkin pasar lihat dan tergiur kali ya, mungkin dari sana baru dapat perhatian kali dari pasar gitu. Yang saya bilang sebenarnya kan ini kita sudah kerjakan dari bulan Juli. Dari bulan Juli pun kita juga sudah kasih performance kita juga cukup bagus lah. Waktu saat itu kayaknya ada peningkatan 20% ya waktu laporan keuangan kita di bulan Juli bandingin tahun lalu gitu. Jadi saya rasa ini build up aja kali ya, snowballing dari bulan Juni-Juli kita announce di press release kita tentang pengembangan ekspansi kita, lalu saya rasa market lihat dan giur terhadap harga sahamnya kita. Jadi secara fundamental kita sudah planningkan dari awal dan kita komit dan konsisten terhadap untuk meraih targetnya kita, terutama tentang expansionnya ini. Gitu. Kalau misalnya fundamentalnya memang udah bagus, berarti ini harusnya bukan semata-mata cuman naik sesaat gitu ya harga sahamnya. Ini kedepannya harusnya masih bakal bagus lagi ya kalau misalnya kita ngelihat dari kacamata planning dari Kem sendiri, ekspansi bisnisnya segala macam tuh Pak Wenti bisa nggak memberikan semacam keamanan gitu ya ke investor nih, ke calon investor misalnya ntar pada mau invest. Harga saham tuh aman atau enggak Pak gitu? Apakah terlalu tinggi atau justru menurut Pak Wenti ini masih murah gitu harga Kem sekarang? Oke. Waktu di bulan Juli ada analis NH Korindo meliput Kem ya, menganalisa kita waktu itu di bulan Juli waktu kita baru IPO. Dia ada menganalisa kita, saat itu target price-nya dia diperkirakan di 300. Itu lapor analis report di bulan Juli. Saat itu kita belum konkret terhadap expansion plan-nya kita. Ya, kita mau kemana dan lain-lain, saat itu masih belum jelas lah. Kita mau bidik industri F&B sama industri kosmetik waktu saat itu. Saat itu aja kita menurut analis itu fair price-nya kita di 300 saat itu.
sekarang ini dengan kita sudah menjalankan expansion plan yang setengah jalan, istilahnya udah lebih konkret. Saya sih belum dianalis lagi gitu ya. Tapi saya rasa biar teman-teman analisa sendiri aja dah. Ya, dari situasi yang waktu bulan Juli yang kita belum ada expansion plan yang konkret sama sekarang gitu seperti apa. Gitu. Jadi saya sendiri bukan analis, jadi saya nggak bisa bilang wah fair price-nya di berapa gitu ya. Jadi saya hanya mengutip dari analis di NH Korindo waktu saat itu di bulan Juli itu target price kita di 300. Yang saya bilang itu belum ada expansion plan dan acquisition plan istilahnya begitulah. Nah sekarang ini di Desember lebih jelas kita arahnya mau kemana. Saya rasa teman-teman bisa menganalisa sendiri lah, extrapolate sendiri dari sana. Ya, mungkin nanti boleh nih minta sama analisa juga, analisa skor saham Indonesia juga nih untuk menghitung kali ya fair value boleh, dari nanti saya kirim itu analis report ya. Oke, mantap. Ini menarik sih. Jadi justru di saat-saat kayak gini tuh, di saat banyak berita yang simpang siur, nah kita justru butuh fundamental yang kuat teman-teman buat kita bisa menilai yang sebenarnya nih gitu. Nilai dari suatu perusahaan. Jangan sampai kita beli perusahaan bodong gitu. Ya. Tapi menurut Pak Panji sendiri sekarang masih sangat aman berarti ya untuk harga sekarang ya, teman-teman. Kalau menurut analis kan fair price-nya di 300 ya, Richard. Kalau menurut analis hari ini di harga 204 ya kalau nggak salah, tutup di 204 ya, gitu. Dan itu analis di bulan Juli ya, yang tadi saya bilang ya. Jadi aman atau enggak ya silakan terjemah sendiri. Ya, Dior lah ya Pak ya. Do your own risk lah. Do your own reset lah. Yes. Oke. Oke, ini mungkin dari Pak Wenti mungkin ada mau menyampaikan pesan-pesan nggak buat teman-teman nih yang mungkin nonton hari ini dan yang mungkin nanti akan nonton. Mungkin tips-tips ya buat invest gitu ya di perusahaan ATBK tuh kayak gimana gitu. Saya rasa tadi Richard kamu sudah ngomong ya tips-tips untuk invest di perusahaan-perusahaan, yang penting nomor satu fundamentalnya harus ada ya. Itu menurut saya nomor satu. Setelah fundamental ya barulah kita lihat growth plan-nya dia seperti apa gitu. Itu tips untuk investasi kalau dari saya. Oke, mungkin yang ketiga polos saham Indonesia gitu Pak ya. Enggak, saya bercanda lah, itu masing-masing harus riset sendiri lah ya. Oke, nih mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih, coba ini dari tadi banyak yang join tapi kok sepi banget yang ngobrol nih, teman-teman nggak ngerti teman-teman nggak ngerti apa gimana, kalau coba kalau ada yang mau nanya soal industrinya, soal produknya, jangan-jangan kalau pada nggak ngerti nih Pak Wenti masih diminta jelasin sekali lagi nih. Karena memang industri kimia itu sebenarnya ya rada jauh lah dari mata masyarakat gitu, kayak nggak ketahuan sebenarnya mereka tuh perusahaan yang kayak gimana, bergerak di bidang apa. Nggak, teman-teman nggak ada nih yang mau ngobrol-ngobrol nih. Dari Pak Wendy mungkin ada yang mau dibahas lagi yang bisa di-share ke teman-teman. Saya rasa sudah cukup kali ya yang saya share, sudah banyak di media juga saya rasa gitu ya, pada hebohnya. Saya juga cukup kaget hebohnya. Saya pikir yang dihebohkan substansi newsnya gitu kan, misalnya net zero-nya atau apanya gitu. Cuman kayaknya yang dihebohkan siapa yang investnya gitu. Karena siapa yang invest di belakang kalau penting Pak. Penggerak harga kan sebenarnya kan ya, kalau nggak ada mereka ya susah juga. Marketing pasti pengennya ya mencari keuntungan lah, di luar dari ya perusahaan ini berkembang bagus dan lain-lain ya. Sebenarnya yang paling diincar juga sama market ya untuk keuntungan dari mungkin capital gain-nya ataupun dividennya gitu. Jadi ya kalau soal mungkin growth plan-nya ya bisa dibilang nomor 2 bagi mereka gitu sebenarnya Pak. Yeah. Tapi ya nggak apa-apa, emang dasar asal muasal ya harus dari fundamental juga sebenarnya gitu. Nah ini mungkin saya mau dengar dari Richard, advice Richard bagaimana nih untuk kaum muda yang untuk investasi. Saya kan dari emiten, mungkin saya juga mau dengar nih dari investor bagaimana nih kacamatanya ya. Ya sebenarnya kalau misalnya ini mungkin saya karena kebetulan dibahas dari Kemstar, saya buka-bukaan aja pandangan saya ya teman-teman ya. Kita bahas. Saya ini analis teknikal Pak. Jadi ngeliatnya basically dari chart itu kan. Nah,
Kalau menurut saya sih sekarang dari kondisi harga yang sekarang itu sebenarnya udah cukup tinggi karena ini udah tembus all time high sebelumnya dari pas IPO gitu ya, dan juga sekarang indikator ada menunjukkan kayak overbought lah, udah terlalu banyak dibeli. Cuman secara jangka panjang sebenarnya tuh CEM ini masih uptrend. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman di sekolah saham, Pak, kalau misalnya kita mau trading, kita mau invest, itu cari dulu pertama-tama saham yang lagi uptrend. Nah, itu yang paling penting karena peluang untuk naik itu jauh lebih besar daripada peluang untuk turun. Nah, jadi sebenarnya syarat utama dari kita buat beli itu CEM ini masih sangat kuat gitu. Nah, paling kita sabar aja gitu, nunggu saatnya balik ke harga supportnya dulu. Mungkin supportnya sekarang ya, support pertama mungkin ada di 190 sampai 196 ya. Itu support pertama. Mungkin ntar support keduanya kalau misalnya tembus lagi, mungkin bisa ke harga 180. Nah, tapi mungkin masih aman selama masih di atas itu. Jadi ini masih aman, masih jauh banget lah gitu. Dari harga nanti dia bisa apatah trennya. Jadi mungkin ini saya review jujur teman-teman ya, walaupun saya lagi ngobrol langsung sama corporate secretary, tapi ini memang review jujur saya, maksudnya pandangan saya tentang CEM ini gimana gitu. Jadi Ya. ya teman-teman boleh sabar nunggu mungkin koreksi dikit bisa masuk juga ke CEM gitu. Apalagi kita tahu nih fundamentalnya juga lagi bagus kan sekarang. Lagi banyak plan-plan yang hampir terrealisasikan Pak ya sebenarnya ya. Udah jalan lah ibaratnya, tapi belum lengkap aja, belum kelar gitu. Gitu Ya. sih paling. Oke, terima kasih insight-nya, Richard. Oke Pak, mungkin kalau teman-teman mungkin nggak ada yang menanya, mungkin live hari ini kita bisa end di sini. Terima kasih Pak Wenti udah menyediakan waktunya ya buat ngobrol-ngobrol, buat sharing nih perusahaan-perusahaan yang jarang saya dengar juga sebenarnya gitu ya sektornya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa live bareng lagi, kita ngobrol. Baik. Mungkin hasil dari Baik. saat ini ya. Ntar ke depan gimana nih saat udah bener-bener dilirik kamu perusahaan besar gitu ya Pak ya. Saya juga nggak boleh Ya. ketinggalan nih ntar. Oke. Oke, gitu. Terima kasih Pak ya untuk malam ini. Oke, terima kasih. Terima kasih